Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tak terasa waktu cepat sekali sore. Beberapa persiapan sudah selesai dan Zahra memilih untuk pulang. Zahra berjanji pada suaminya akan memasak. Zahra pulang dengan taksi. Dan tentu dia hanya diam. Pertengkarannya kemarin lusa masih membekas, tapi dia tetap menyandang status istri dan harus tetap bisa membuat suaminya nyaman. Mbak dari tadi diam saja, nampak banyak pekerjaan. Zahra tersenyum saat supir taksi ini menanyainya. Supir ini tak muda, mungkin seusia dengan ayahnya. Nampak aura kebapaan terpancar di wajahnya. Dia rindu dengan sang ayah walau lelaki itu tak pernah tersenyum. Iya pak. Banyak masalah yang datang, lelah sekali. Kalau bisa dipegangi, dipegang mbak. Kalau gak bisa ya lebih baik cari jalan keluar dan lari. Mbak, saya masih nyari tali pak. Mau saya ikat saja? Zahra berbicara sambil terkekeh, dan supir itu juga terkekeh pelan. Masalah apa sih mbak kok nampak stres banget? Anak muda itu harus senang-senang sambil kerja. Nanti kalau sudah punya anak gak ada waktu buat senang-senang. Saya sudah berkeluarga pak. Tapi belum punya anak saja, jadi pekerjaannya sudah double. Wah, bapak kira kalau masih lulusan SMA. Awet muda ya pak. Zahra kembali terkekeh. Obrolan ringan dengan supir ini membuatnya sedikit rileks. Supir ini sedikit diam saat sudah memasuki kompleks perumahan Zahra. Setelah taksi ini berhenti di depan rumah, Zahra segera memberi uang taksi dan beberapa lembar tip untuk supir itu. Ya, Zahra harus membayar jasa ngobrol yang nyaman tadi. Belum tentu psikiater bisa membuatnya rileks. Terima kasih pak sudah mengajak ngobrol. Hahaha, biasa saja mbak. Terima kasih tipnya. Zahra tersenyum dan lekas keluar. Taksi itu dengan cepat melesat dan Zahra masuk ke dalam rumah. Zahra mengerutkan keningnya saat mobil Farid sudah ada di garasi. Sangat jarang melihat Farid ada di rumah saat sore hari. Mau libur atau tidak, Farid tak pernah ada di rumah saat siang hari. Zahra segera masuk dan melihat koper sang suami ada di ruang tamu. Tentu Zahra begitu penasaran dan segera naik. Zahra membuka pintu kamar dan melihat Farid selesai mandi dan berpakaian kasual. Mas, kenapa kopermu ada di ruang tamu? Oh sayang, kamu sudah pulang. Aku ada masalah perusahaan, jadi harus pergi ke pulau sekarang. Lalu aku bagaimana? Aku tadi mau masakin kamu loh. Maaf ya sayang, kapan-kapan aja, aku akan pulang lagi nanti. Tapi mas, gak bisa dipending semalam saja? Gak bisa dong, kan pekerjaan itu tanggung jawab aku. Aku harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Aku juga tanggung jawabmu. Mas, sayang jangan kekanakan. Siapkan kopermu ya. Aku ikut mas, aku akan siap-siap kalau begitu. Loh, kamu lupakan mas sudah bilang kalau kamu tinggal di rumah mas Angga. Gak mau. Kalau kamu gak ngajak aku, ya aku tinggal di sini. Di sini kamu sendiri sayang. Tolong ya, kamu ngerti aku. Aku akan lebih tenang jika kamu di sana. Kamu yang harusnya ngerti aku mas. Farid nampak menghela nafas dan melihat jam tangannya. Dengan tak sabar mengambil koper Zahra dari ruang penyimpanan dan membukanya. Isi sendiri atau aku isikan? Kalau Mas Farid mau pergi, pergi saja. Aku bakal di sini. Zahra duduk di tepi ranjang. Dia lumayan kesal. Kenapa beberapa hari ini begitu banyak masalah yang datang? Sayang. Farid berjongkok di depan Zahra dan menggenggam tangan Zahra. Sesekali Farid menciumnya. Nurut ya, nanti kalau posisi Mas di sana sudah bagus, kamu juga ikut pindah. Mas yakin? Tentu, Mas gak bisa jauh dari kamu. Tapi mas, kenapa Mas Farid itu gak kerja sama Mas Dewa saja? Aku yakin dia akan nerima mas. Gak bisa dong. Sayang, Mas dan Mas Angga itu sudah beda minat. Gak bisa disatukan. Oh, nurut ya, dirapikan baju dan perlengkapan lain. Aku antar ke rumah Mas Angga. Iya kalau begitu. Jangan sedih ya. Nanti pas aku libur, aku bakal pulang dan masak bareng kamu. Iya mas. Farid segera berdiri dan keluar. Sedangkan Zahra mengemas pakaiannya.
Entah mengapa dia tetap saja menurut pada Farid padahal dia akan baik dan manis saat ada maunya saja. Zahra membawa beberapa baju kantor, baju rumahan, dan juga baju tidur. Zahra juga membawa beberapa perlengkapan lain. Entah mengapa dia merasa akan tinggal sedikit lebih lama di sana. Zahra keluar dari kamar sambil menyeret koper dan juga tasnya. Zahra turun dan melihat suaminya sedang membuat makanan. Zahra tersenyum dan mendekati sang suami. "Mas, buat apa?" "Buat mie untuk kita. Kamu ingat Mas gak bisa masak?" Zahra mengangguk dan mengingat Dewangga yang kemarin memasakkannya. Zahra segera duduk dan memaksa mie yang dibuat Farid. "Mas, di sana tinggal di mana?" "Sudah ada tempat tinggal." "Mas mungkin akan menyewa rumah atau kamar kos sayang, kan Mas tinggal sendiri." "Oh." Tak ada obrolan lain dan akhirnya makan mereka sudah selesai. Zahra segera membereskan meja makan, sedangkan Farid memilih untuk memasukkan semua barang-barang ke dalam mobilnya. Setelah selesai membersihkan dapur, Zahra segera keluar dan melihat suaminya yang sudah duduk di balik kemudi. Zahra menghela nafas. Dia berharap ada sebuah adegan romantis sebelum berpisah, rupanya tetap sama saja. Zahra berjalan menuju mobil dan segera duduk di samping kemudi. Zahra tak mengatakan apapun dan melihat ke arah luar jendela. Hari sudah mulai gelap. Tak ada percakapan apapun dan itu membuat Zahra jengah. Dia merasa berdampingan dengan orang asing. Sesampainya di rumah Dewangga, Zahra dan Farid segera masuk sedangkan barang milik Zahra sudah dibawa seorang pelayan. "Kamu berangkat malam ini?" "Iya Mas. Ada pekerjaan mendadak Mas." Dewangga yang duduk di ruang keluarga hanya mengangguk. "Titip Zahra ya Mas, aku gak bisa bawa dia." "Iya, akan aku jaga dia." Zahra yang duduk di depan Dewangga hanya diam saja. Dia tak minat mengatakan apapun. Sedangkan Farid berdiri dan mengusap rambut Zahra sebentar. "Aku pergi ya. Jangan buat masalah." "Iya Mas." Tak ada adegan lain selain Farid pergi begitu saja, sedangkan Zahra nampak termenung. Setelah Farid pergi, Zahra terdiam. Dia nampak biasa saja sekarang. Seperti perlakuan Farid sudah menjadi hal biasa. Bahkan dia tak mengharapkan sebuah kecupan atau pelukan mesra. "Kamu istirahatlah." "Iya Mas." Zahra segera berdiri dan pergi menuju kamar. Tak ada percakapan lain sekarang. Dia tak berminat melihat ponselnya atau beraktivitas lain. Dia ingin tidur. Melerai semua yang ada di pikirannya. Salah jika Zahra tak memikirkan apapun. Kepalanya hampir meledak sedari awal Farid mengatakan akan pergi ke pulau. Zahra terduduk lagi dan bermonolog dengan dirinya sendiri. Dia cukup jengah. "Lah, kamu itu cantik dan belum memiliki anak. Jadi kalau Farid selingkuh, ya balas dengan selingkuh. Banyak lelaki yang mau." Sudah 2 hari Zahra tinggal di rumah Dewangga. Tak ada kejanggalan apapun, dan Farid juga sering melakukan panggilan video. Hubungannya dengan Farid berjalan sangat normal. Yang membuat Zahra terkejut adalah melihat Dewangga setiap berangkat atau pulang bekerja. Ya mungkin itu hal biasa karena ini rumah Dewangga. Tapi yang lebih mengenaskan adalah melihat Dewangga bertelanjang dada karena ruang gym Dewangga ada di lantai bawah dekat dapur. Itu cukup membuat Enes sedikit pusing. Walau dia pernah tidur dan dipeluk Dewangga, tapi ini benar-benar tak membuatnya terbiasa. Apalagi dia wanita dewasa. Seperti pagi ini saat Zahra memasak untuk sarapan. Dewangga keluar dari ruangan gym dengan hanya memakai celana training saja. "Kamu memasak apa?" Zahra menoleh dan tentu hampir mengumpat. Jarak Dewangga dengan Zahra cukup dekat, bahkan dia bisa mendengar suara Dewangga meneguk air. Jantung Zahra benar-benar tak akan aman. "Aku masak bubur ayam, sebentar lagi selesai, Mas." Dewangga hanya mengangguk dan duduk di meja makan menunggu sarapan yang dibuat Zahra. Zahra segera mengantar sarapan Dewangga dan juga 2 cangkir kopi untuk keduanya. Zahra melihat ke arah Dewangga, tapi lelaki ini tetap tak memakai kaos. Apa dia tak akan tersedak karena melihat pemandangan ini? "Hari ini kamu kerja?" "Lah, iya Mas, besok ada pernikahan." Zahra menyuapkan sesendok bubur ayamnya dan tiba-tiba sebuah bayangan hal erotis memenuhi otaknya. Hati-hatilah, masih panas." Bayangan itu adalah Dewangga yang menyeruput kopinya. Ya, bibir tebal Dewangga sangat-sangat seksi. Bagaimana kalau Zahra merasakan bibir itu di atas meja makan ini?
Ah, aku kira sudah lumayan dingin. Dewangga mengambilkan air putih untuk Zahra dan memberikannya. Setelah meminum beberapa teguk, Zahra benar-benar tak habis pikir dengan otaknya. Kenapa Zahra nampak seperti maniak begini? Apalagi bayangan itu adalah sang kakak ipar. Aku nanti malam pulang telat. Lah, iya mas. Zahra mengangguk dan kembali meneruskan acara makannya. Begitupun dengan Dewangga. Setelah selesai semua, Dewangga melarang Zahra untuk mencuci piring karena dia memiliki asisten rumah tangga yang akan datang saat Dewangga pergi. Zahra segera naik ke atas dan menuju kamarnya. Zahra akan mandi. Zahra menghidupkan showernya dan air hangat menimpa tubuhnya. Dia harus menjernihkan otaknya. Tapi sepertinya gagal. Tanpa Zahra sadari, tangan-tangannya mengusap seluruh permukaan tubuh Zahra dan bergerak sedikit intens di titik-titik sensitif Zahra. Tanpa Zahra sadari, lenguhan kecil lolos dari mulutnya saat Zahra menyentuh dadanya dan bermain-main di sana. Tangan Zahra semakin turun dan berhenti di titik paling sensitif Zahra. Zahra bermain-main di sana. Sesekali Zahra memasukkan jarinya dan lenguhan lolos lagi dari mulutnya. Zahra nampak asyik dengan kegiatannya sampai dia lupa kalau kaca kamar mandi ini transparan dan harus menekan sebuah tombol agar kaca penyekat ini gelap. Ya, Dewangga masuk ke dalam kamar Zahra karena Zahra tak menyahuti saat dipanggil. Tentu itu membuat khawatir Dewangga, apalagi kemarin Zahra sakit. Apa dia sakit lagi karena dia buru-buru pergi ke kamar tadi? Tapi yang dilihat Dewangga sangat tak terduga. Dewangga melihat adik iparnya yang begitu sopan dan anggun tengah bermain solo di dalam kamar mandi. Dewangga yang awalnya terperangah melihat pemandangan indah di depan sana segera keluar sambil mengusap wajahnya kasar. Dia tak menyangka akan mendapat hal seperti ini. Pemandangan barusan membuat tubuh Dewangga menegang dan ini tak baik untuk jam-jam kerjanya. Ingin rasanya Dewangga menerjang masuk ke dalam kamar mandi dan bercinta dengan panas di dalam sana. Dia sudah berpuasa selama beberapa hari karena harus menjaga Zahra. Bagaimanapun dia perempuan dan tak mungkin ditinggal di rumah sendirian saat malam hari, karena semua pelayan perempuan akan pulang ke asrama. Dewangga segera masuk ke dalam kamar dan berpakaian rapi. Dia berniat pergi mencari pelampiasan. Dewangga pergi begitu saja tanpa mau berpamitan. Bagaimanapun dia akan terus mengingat pemandangan tubuh indah Zahra. Sedangkan di kamar Zahra, Zahra telah berpakaian rapi dan bersiap untuk turun. Dia akan berangkat ke kantor. Zahra sebenarnya merutuki kebodohannya, bisa-bisanya dia bermain solo padahal tak pernah dia melakukan hal ini. Zahra bahkan merasa dirinya sangat cabul sekarang membayangkan tentang Dewangga. Zahra memutuskan untuk pergi ke kantor agar bayangan panas lainnya tak dia fantasikan. Zahra turun dan sampai di luar rumah. Zahra sedikit terperanjat. Dia tak ada mobil, karena Farid melarangnya membawa mobil pemberiannya itu. Zahra menghela nafas dan mengambil ponselnya untuk memesan taksi online. Zahra benar-benar menggerutu, karena tak mendapat seorang pun supir. Apa iya dia harus berjalan kaki? Jarak kompleks dengan jalan raya lumayan jauh. Kakinya pasti lecet. Lah, kamu belum berangkat. Zahra mendongak saat mobil Dewangga masuk dan berhenti tepat di depannya. Zahra tersenyum. Aku lagi nunggu taksi online mas. Kamu gak bawa mobil? Zahra menggeleng. Dia juga tak memiliki mobil. Mas Farid melarangku membawa mobil mas. Takut aku kelayapan. Dewangga hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Zahra yang awalnya melihat ponsel segera mendongak lagi. Mas Dewa dari mana? Kok balik lagi? Ada barang yang ketinggalan. Oh, Dewangga segera masuk, berada di samping Zahra dan mendengar suara lembutnya membuat Dewangga membayangkan hal-hal yang aneh. Saat Dewangga masuk, Zahra memutuskan untuk berjalan kaki. Mungkin saat sampai di jalan raya, Zahra bertemu dengan ojek. Biarkanlah jalan sedikit lebih jauh. Dewangga keluar dari rumah. Rupanya sang adik ipar sudah pergi. Mungkin sudah mendapat taksi. Dewangga tak memikirkan banyak hal dan segera mengendarai mobilnya. Saat Dewangga keluar dari blok kompleksnya, Dewangga melihat Zahra berjalan kaki. Dia berjalan kaki lumayan jauh. Dewangga segera memelankan mobilnya dan menghampiri Zahra. Lah, kamu gila. Mas Dewa. Kenapa jalan kaki? Gak ada taksi mas. Masuk. Aku antar. Terima kasih.
Zahra segera masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Dewangga. Nafas Zahra sedikit terengah dan segera melepas flat shoes-nya. Kakinya sedikit merah. Dewangga yang melihat kaki Zahra merah mungkin tergores segera turun dan membuka pintu samping Zahra. "Kenapa, Mas?" Dewangga membuka laci dashboard mobilnya dan mengambil krim antiseptik. Dewangga menarik kaki Zahra dan mengoleskan krim itu di kaki Zahra yang memerah. Zahra tentu terkejut setengah mati. Bahkan dia menelan ludahnya kasar. Mas Dewa, jangan. Tidak perlu. Kakimu bisa saja sakit, jangan banyak bergerak." Zahra terdiam. Untuk pertama kalinya ada orang yang peduli padanya. Sedari awal dia datang di keluarga Farid, Dewangga memang sangat peduli pada adiknya. Jadi wajar Dewangga peduli padanya kan? Tapi pertemuan intens ini menyadarkan Zahra kalau Dewangga tak sedingin yang terlihat. Jantung Zahra berdegup begitu kencang. Perhatian Zahra bukan hanya pada kepedulian Dewangga, tapi lebih ke arah kemeja Dewangga yang kancing atasnya terbuka. Tato di dada Dewangga terlihat. Zahra menelan ludahnya. Bagaimana bisa dadanya bergemuruh dan ingin membuka kemeja putih itu? "Sudah selesai, Rah. Kamu bisa memakai mobilku, jangan mempersulit diri lagi." "Iya, Mas. Terima kasih." Dewangga tersenyum dan segera masuk ke dalam mobil. Tanpa mengatakan apapun, Dewangga segera membawa Zahra ke kantor wanita ini dan membiarkan Zahra masuk ke dalam gedung setelah mengucapkan terima kasih. Dewangga belum beranjak dari tempatnya menurunkan Zahra. Dewangga masih memperhatikan adik iparnya itu. Dewangga benar-benar melihat Zahra sampai wanita itu hilang di balik tembok bangunan besar ini. "Bagaimana bisa kamu semakin cantik, Rah, padahal tubuhmu semakin kurus?"